Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha Fabassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan mengkaji hadis-hadis yang terhimpun di kitab Riyadhus Shalihin, Taman Orang-orang Soleh. Karena majelis ilmu itu merupakan taman surga. Bersyukurlah kita berada di dalamnya dan semoga kita diberi ilmunya. Dan ada ancaman yang sangat mengerikan. Siapa yang tidak mau mampir di taman surganya Allah di dunia, juga tidak mampir di taman surga Allah nanti di akhirat. Karena semuanya didapatkan dengan ilmu. Tanpa ilmu gelap, karena ilmu nurun cahaya. Masih kelanjutan tentang silaturahim. Masuk hadis yang ke 336. Nabi Ayub, dari bapaknya Ayub, Tikunyah, nama panggilan. Namanya Khalid ibni Zaid al-Ansari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, karena Allah sudah menyatakan ridho kepada mereka. Para sahabat mendapatkan kedudukan di sisi Allah, radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Makanya cintailah orang yang diridhoi oleh Allah, nanti akan diridho oleh Allah bersama mereka. Bercerita anak rajulan, ada seseorang qol matur, tanya Rasulullah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhbirni, tolong kabarkan kepadaku, bi amalin, dengan amalan. Ini nakirah berarti jenisnya banyak. Yudkhiluni, yang Allah akan memasukkan saya ala jannata, ke surga. Ini cita-cita tertinggi. Apa cita-cita tertinggi? Masuk surga. Semoga kita bercita-cita yang tertinggi. Karena filosofis citanya hanya dunia, sugih witok. Mati nggak dibawa blas, berarti sangat dangkal. Cita-cita tertinggi adalah masuk surga. Wa yubaiduni, dan Allah menjauhkan saya minan nar, dari neraka. Dan siapa mendapatkannya beruntung. Karena pesan Nabi SAW ketika membacakan firman Allah, "Waman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur." Siapa yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, betul-betul beruntung
dan tidaklah kehidupan dunia kecuali mata uluhur kesenangan yang menipu. Kerja keras seolah entuk koyok-koyok jebule ya mek ngono-ngono mati bar. Itu namanya mataul ghurur. Maka supaya kita jadikan cita-cita tertinggi kita aman neraka, masuk ke dalam surga, wujudkan kerja keras. Tidak boleh ilmu sebatas waktu turahan, tapi tujuan dunia yang jadi sarana. Makanya waktunya ngaji nggak boleh punya alasan nyapora toko repot. Wah, ini bahaya. Pakola, maka memberi jawaban An-Nabi SAW, tak butuh loha. Ini amalan yang menghantarkan aman neraka masuk surga, yaitu kamu menghamba kepada Allah. Wala tusyriku bi syai'a, dan kamu tidak membuat persaingan Allah dengan sesuatu pun. Yang manusia dicipta memang untuk menghamba, sebagaimana Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak cipta jin dan manusia kecuali untuk menghamba. Makna menghamba di situ liyuwahidun, mentauhidkan Allah, menjadikan Allah itu satu-satunya, yang diibadahi hanya Allah, cara yang dipakai caranya Allah, wahyu yang diturunkan, diutusnya Rasul itu caranya, rahmat yang diharapkan rahmat Allah, sehingga tidak ada riya, tidak ada syirik, cari sanjungan. Yang ia cari wajah Allah, masuk surga memandang wajah Allah. Di dunia dipuji, enggak berbesar kepala, enggak membusungkan dada. Ketika dicaci juga tidak ciut nyalinya, karena la yakhafuna laumata laim, tidak takut celaannya orang yang mencela. Itu namanya mentauhidkan Allah. Wala tusyriku bi syai'a, dan kamu enggak boleh melakukan kesyirikan. Artinya Allah tidak boleh kamu saingkan dengan makhluk. Macam-macam syirik besar yang banyak merata. Satu, syirkudzon, syirik sangka, syirik karena punya pola pemikiran bertindak hanya berdasarkan sangkaan. Akidahnya siapa itu? Para filosofis. Segala sesuatu diukur dengan akal. Kata akal benar dibenarkan, kata akal enggak ada, enggak masuk akal juga ditiadakan. Maka akal enggak bisa menjangkau alam kubur, padang mahsyar, surga neraka. Kata ahli akal, surga neraka enggak ada. Kenapa? Mereka itu hanya berdasarkan dugaan. Makanya jangan sampai generasi muda sekolahnya di sekolah filsafat agama. Filsafat dunia boleh, karena mereka yasa dunia dalam artian mengelola dunia untuk diambil manfaat. Tapi kalau agama tidak boleh. Agama itu sudah ada sistem pembelajaran, dogma. Manusia harus bersikap wukuf, karena agama itu tauqifi, ketetapan. Fungsi akal adalah memahami, yaitu Quran ditafsirkan dengan sunnah, dipahami, diamalkan sebagaimana para sahabat. Agama seperti itu. Tapi kata ashabuz zon, para pemuja ilmu filsafat, semuanya bergantung dengan akal, sehingga dunia puncak tujuan. Itu syirik yang paling banyak terjadi. Generasi muda Islam banyak yang terseret ke sana, sehingga di perguruan tinggi Islam mestinya sarjana agama tidak menjadi sarjana agak gimana. Ini termasuk petaka yang sangat mengerikan. Apalagi pernah ada rumor khotib Jum'ah harus minimal S1, sarjana agama. Sahabat untuk menguasai
masjid-masjid untuk merusak masyarakat. Itu bahaya sekali. Itu syirik pertama. Yang kedua, syirkul mahabbah, yaitu mencintai makhluk sepadan cintanya dengan Allah. Cinta itu ialah rasa senang, tentram, bahagia pada sesuatu, bersanding dengannya, tentram, berpisah darinya, susah, untuk menjaga kelestariannya, siap berjuang. Itu tanda cinta. Mestinya yang digitukan itu hanya Allah saja, karena Allah yang memuaskan, memberi segala-galanya. Makhluk hanya mitra, karena masing-masing orang itu egois, ngepene awake dewi, gelem kerjasama itu bila ada imbalan yang serasi. Ya, lek gelem mesem ya tak esemi. Manusa ngono kuwi. Lek gelem mara ya tak parani genti. Manusa ngono kuwi rata-rata. Makanya tidak boleh dicintai lebih, tapi boleh dicinta bila sejalan di dalam ketaatan. Makanya mencintai benda sama dengan cintanya pada Allah, ini syirik. Kirayen kendaraan sing di mimi ada adzan gak ngereken, berarti nilai benda lebih mahal daripada syariat Allah. Buktinya benda sing diopeni adzan gak didatangi, itu syirik besar. Itu syirik besar. Ini banyak terjadi. Repot rapat ada adzan ndak gelem ngliburne rapate panggah rapat, ini bahaya. Ngerepot ngadepi tugas komputer nek ngarepe ada adzan ndak segera ditinggalne sama. Makanya ada adzan ndang diselehne. Paculi ndang diselehne. Arite ndang diselehne. Pasae ndang diselehne. Sing dicekel nek tangan ndang diselehne. Ndang dijawab adzan. Aja gayane ra krungu nganti jawab adzane gah. Banyak di pondok-pondok pesantren nganti pengurusnya telat jamaah. Bahaya. Menawa diomongi bolak-balik akeh sing gak patek tanggap. Ini termasuk syirkul mahabbah. Cinta dunia lebih daripada cintanya kepada Allah. Bahaya sekali. Kenapa? Benih cinta syirik gede itu dari sing cilik-cilik ngono kuwi. Cilik dituruti lama-lama nanti dekil. Itu amat sangat bahaya. Makanya jelas Allah memanggil idza nudiya lis sholati mi yaumil jumu'ati, apa terusnya? Fas'au, bila dipanggil adzan dari Jumat, fas'au, napa fas'au? Bergegas. Fa-nya itu ataf li ta'kid, mengikuti bersifat langsung. Contohnya napa? Ataf li ta'kid, mengikuti langsung itu napa contohnya? Sekakel lampu ditombol makjret, lampunya langsung biar ada adzan langsung pudar. Aja engko dhisik kurang sak huruf, nanti tinggal nih, kecuali wetenge lowe itu boleh, ngendelne wetenge boleh, tapi luwene pol, karena nggak dibenarkan luwene pol ada hidangan, sholat nggak boleh. Kenapa? Tidak bisa khusyuk. Allah memahami keterbatasan perut, bukan nyembah perut, tapi Allah memahami keterbatasan perut. Tapi kalau kasusnya bukan itu, tidak boleh. Yang ada fas'au, bergegas, wadaru al-bait, tinggalkan jual beli. Lek makan nggak ditinggalkan. Kenapa? Allah tahu keterbatasan manusia dengan perut. Tapi tetap dijawab adzan. Tapi jangan dipaksa meninggalkan makan dalam sholat gelisah. Kenapa? Luwe. Sehingga pikir bangga sambeli, itu tidak boleh. Itu harus khusyuk. Demikian juga yang boleh tidak mendatangi jamaah itu apabila memang dia itu kebelet, buang air kecil atau buang air besar. Aja timpot malah gak oleh. Ini sholat taruh kelugat tidak boleh. Dan itu bukan cinta
Buang air kecil, cinta bukan air besar, bukan. Tapi itu keterbatasan yang dimaklumi. Tapi kalau kegiatan mencari ma'isyah baik, itu wajib ditinggalkan. Karena kerja bukan kunci rezeki. Sholat itu yang kunci rezeki. Jawab adzan itu kunci rezeki. Itu harus berangkat dari sana. Harus berangkat dari sana. Itu tadi syirik yang kedua, syirkul mahabbah. Cinta pada dunia disamakan cintanya dengan Allah. Makanya tanda cinta kepada Allah, Allah memanggil langsung segera. Ada orang sholat dipanggil Nabi, sholat sunnah, nggak segera datang, seneni Nabi. Bahasa gampangnya, bukankah kamu tadi mendengar saya panggil? Iya. Kenapa kamu nggak segera datang? Saya sedang sholat. Apa kamu nggak ingat firman Allah? Istajibu lillah wa rasul idza ta'akum. Ijabano arikala Allah nimbali. Ijabano arikala Rasul nimbali. Jadi sholat sunnah kudu dibatalkan ketika Nabi memanggil. Jikalau Nabi begitu, pemahaman kita juga demikian. Allah memanggil, keduniaan kita batal nih dalam bentuk kerja, cari ma'isyah yang paling sering. Kecuali BAB, kecuali BAK, kecuali makan karena keluhan, itu silahkan diteruskan, memang ada rukhsah. Atau dan tawars, nah budaya masjid malah kembloh kabeh, malah tiba, nah itu memang ada rukhsah. Atau sakit hilang kemampuan, nah itu rukhsah. Atau musafir hilang kemampuan, itu rukhsah. Tapi kalau bukan rukhsah, was'au wadaru. Itu semua kita wujudkan dalam rangka mencintai Allah itu lebih. Jangan sampai sholat itu jadi beban. Penak macul diadani, nah itu jadi beban kalau gitu, bahaya. Bahaya. Itu masuk wilayah syirkul mahabbah. Lalu yang ketiga, syirkut ta'at. Syirkut ta'at, syirik di dalam ketaatan, yaitu mentaati makhluk di dalam kemaksiatan. Mentaati makhluk di dalam kemaksiatan. Mentaati makhluk di dalam kemaksiatan, entah itu mbah yai, ustadz, tokoh-tokoh siapa saja, jelas mereka itu ngarang hukum bid'ah, promosi menjamin nasib, meluwo aku nasibmu tak jamin. Ini ada yang promosi ittabi'una wal nahmil khotoyakum, meluwo aku tak tanggung dosamu. Quran menjelaskan ada orang yang promosi seperti itu di masyarakat terlalu banyak. Promosinya datang para alim ulama, yai ingkang tansah kula taati. Nah ini bahaya. Tansah itu menunjukkan keharusan. Termasuk organisasi, masuk organisasi kami jamin surga, sama. Termasuk itu syirkut taat di masyarakat ada. Dan itu banyak. Dan itu kelasnya itu syirik besar. Makanya tidak boleh. Kemudian yang keempat, syirkut doa, syirik di dalam doa. Mestinya doa itu kepada Allah, tetapi ternyata doa itu kepada makhluk, alasannya pengantar. Bentuknya apa? Syirkut doa. Donga titip wong soleh sing wis mati. Ini paling banyak. Orang-orang musyrik menyimpulkannya dalam bentuk patung orang soleh dengan ngeramut berdoa di sampingnya. Perkembangan berikutnya adalah kirim pahala. Fatihah biasa dikirimkan, diringkas dengan lahumul fatihah. Ujung-ujungnya adalah memberikan hadiah pahala kepada yang mati supaya mereka menghaturkan doanya kepada Allah. Kenapa? Allah telah menjelaskan sifat mereka yang Allah jelaskan, haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu para penyafaat kami di sisi Allah. Napa penyafaat? Sang penyambung lidah. Mbah jenengan atur nih kagem Allah, kita butuh niki-niki ingkang menawi matur jenengan Allah gampil ngabulake. Kagem panjenengan sampun kula caosi hadiah Al-Fatihah.
lugunya begitu, lugasnya begitu, dikemas lembut, macem-macem mereka bikin gaya kemasan lembut seolah gitu koyok bener-bener, tapi nek dilugok nih gamblang kesalahannya. Itu terlalu banyak yang seperti itu di masyarakat, terlalu banyak. Seolah yai itu sebagai pemegang hukum, opo dawe, seolah itu benar. Ya, cukup banyak yang seperti itu. Itu kesyirikan. Ada 4 macam syirik besar. Apa tadi? Syirkul dzon, syirkul mahabbah, syirkut doa, syirkut taat. Ini menyebar luas di masyarakat 4 syirik yang ini. Menyebar luas 4 syirik itu. Banyak orang yang terkena. Kalau kepada ahli ilmu, ahli ibadah, ancaman syirik itu riya. Ancaman syirik itu riya. Itu yang paling banyak. Ahli ilmu cari kedudukan, ben dikatakan alim. Ahli ibadah, ahli jihad, biar dikatakan jari, pemberani, sang pahlawan. Kemudian ahli sedekah dikatakan jawad, dermawan. Itu syirik juga. Makanya syirik itu dijauhkan bersih. Dan ini paling berat. Dan bahaya syirik kecil, riya, lebih bahaya daripada bahayanya dajjal. Wong podo ngeri lek cerita dajjal, padahal itu belum datang. Paling-paling itu hanya dunia, ngancam mati, ngerampas bondo, nggak iso ngowahi ati, paling hanya menteror. Orang yang beriman tidak terteror. Tapi kalau riya ini bisa menggerogoti siapapun dan sekarang. Termasuk kita duduk di sini bisa terkena imbasnya riya. Ngapa sregep ngaji? Nanti jawabannya macam-macam. Tendensi dunia, bukan untuk mencari ilmu. Macam-macam nanti jawaban. Wah, malu ngaji nek kono ki penak. Itu yang digolek itu penak, bukan ilmu nih. Jentuklah itu penak, itu tuh ilmu nih. Penak nggih mancing nggak apa-apa, nanti biar kecanduan ilmu, tujuannya itu. Bukan enak yang dicari. Nah, senada dengan itu. Makanya seringnya di masyarakat pokoknya berkate rame, nggih mboten. Ini bahaya, jentuklah itu enak. Jentuklah itu enak. Makanya orang-orang yang militan dari para sahabat itu tidak mendapatkan fasilitas dunia. Justru mereka harus torok. Bukan dapat fasilitas dunia, justru mereka torok. Nah begitu, berbiaya besar, torok gitu, berbiaya besar. Makanya sebuah lembaga ketika membuka peluang para pekerja dengan iming-iming fasilitas, ini tidak membimbing mental yang baik, tidak membimbing mental yang baik. Makanya bila pekerja tanya, aku naik ini untuk gaji piro, wah ini bahaya. Aku naik ini untuk gaji piro, bahaya. Kalau naik kono sing gaji dua nanti pindah. Makanya istri Nabi Ismail sing pertama sing tipenya kayak begitu, kata Nabi Ibrahim, pegaten. Pegaten. Kenapa? Ya mek mengeluh. Mek ngene, mek ngene, mek ngene. Ada tempat sing mereka itu berbondong-bondong hendak keluar. Terus alasannya aku naik kene tak tinggalin naik kono cek ditompo luwih gede. Ini penyakit itu bahaya. Makanya orang berdakwah itu jangan mentargetkan gede, tetapi dakwah itu sukses walaupun ditanggung pribadi. Gede bila nanti akan berkumpul orang yang semitra, biar sehati, nanti akan kokoh. Bukan sitok korban entek-entekan, sing sitok jadi penghisap.
Itu semua itu ada ujung-ujungnya nanti riya, tendensinya itu dunia. Dan dia itu bisa menghinggapi siapapun. Nah, itu membahayakan sekali. Makanya syirik itu harus selalu dipetani terus. Jangan menganggap aku lek ngaji rono iki mesti tauhidku pol kuat. Siapa bilang? Justru muni ngono ki malah gudang syirik. Wong sing muni ngono ki malah gudang apa? Syirik. Itu bahaya. Karena ibadah itu harap-harap cemas. Api ya Allah terimalah. Bahkan bisa takut, khawatir nggak diterima. Ketika elek api saja mesti was-was, khawatir nggak diterima harus kena piye, elek kan tambah nemen. Makanya tanda orang takut itu musfikun. Musfikun itu bukan nyolong diancam potong tangan wedi tutu. Musfikun itu adalah ngamal ngibadah khawatir nggak diterima. Karena kita belum diberitahu hisabnya. Sudah benar apa enggak? Maka itu selalu muhasabah, ngecek. Makanya nanti akan super ngati. Nah begitu. Makanya orang ketika berdakwah itu nguyak gedene itu dibikin repot. Karena repot merekrut orang dan ngerayu-ngerayu, dan dia itu harus memeras potensi harta untuk memberikan fasilitas, sehingga nanti akan dimanfaatkan oleh orang yang lain. Ngenes nanti jadinya. Jadi itu ngenes. Makanya ada pondok pesantren sing gene wanas asin nyamuk ayo wakeh. Ketika ada orang itu daftar langsung di kendon-kendoni. Lho jenengan kok mondok teng mriki niku terus pundi? Mriki niku panas. Asin. Nyamuke akeh. Lho malah ngono pertama kali. Malah ngono kuwi lho. Pertama kali. Bukan dipromosi nih penak. Enggak. Itu saya dengar sendiri gitu. Pimpinannya itu ketika menghadapi orang seperti itu. Mriki niku nggene panas. Asin, nyamuke akeh. Nggene wonten pelosok. Keadaannya cuma seperti ini. Lah ngono ki panggah ngengkel pun kula wonten mriki apapun keadaannya, itu memiliki jiwa militan. Nanti belajarnya tenanan. Nah, itu penting, keikhlasan itu memang jiwa juang. Maka untuk mengetahui jiwa seperti itu, lihat bagaimana para sahabat terdidik. Islam di masa awal itu dijanjikan pewenak apa harus berkorban pol. Berkorban pol. Konangan Islam memet. Ketika mereka mengadu kepada Nabi. Nabi katanya gini. Karena mereka itu mendapatkan derita yang sangat berat. Nabi malah beranang. Ihmarra wajahu napa niku manane. Memerah wajahnya, beranang, marah betul. Dengan tegas memberitahukan Allah pasti akan tepati janjinya. Orang dulu itu ternyata militan. Sampai ada yang badannya dibelah jadi dua, kulitnya disiset, dibeset. Ternyata semuanya tidak menjadi penghalang untuk teguh beragama. Demi Allah akan datang masa betul-betul tenang, sehingga ada penunggang onta seorang perempuan sendirian dari tempat anu ke tempat anu, itu aman-aman saja. Cuma kamu tergesa-gesa. Itu Nabi mendidik para sahabat. Sing sambat malah diseneni. Orang ulet, orang tekun. Makanya ujian di akhir zaman termasuk kesyirikan itu adalah cinta dunia, berlebihan, perjuangan untuk cari dunia. Ya, ini mengerikan sekali ini ya. Mengerikan sekali yang seperti itu. Itu termasuk wilayah syirik, itu harus kita benahi. Wilayah syirik itu harus kita benahi. Tapi itu sangat rawan sekali, dan masyarakat masih banyak yang rentan untuk kasus seperti itu.
Makanya berjuang itu lurus, melu ya ayo dinegah ya tanggung dewi. Nah, kepeloporan punya jiwa militan itu penting. Makanya sampai Imam Syafi'i, Imam Bukhari itu sampai kentekan murid. Imam Muslim tok, tapi terus diajari. Kisahnya Syekh Utsaimin pun juga demikian. Seorang murid yang setia berguru kepada Syekh As-Sa'di, ada sekilas cerita seperti itu. Karek siji murid, karek siji. Tapi seringnya orang itu adalah bikin teori-teori madel gede, sampai sedemikian rupa nganti seorang anak itu didane wong tuane sesase 10 juta. Gede mboten? Ngopeni anak sita sesase 10 juta, gede mboten? Ternyata nggih apa? Nggih macak. Lomba macak nek pondok. Lah wayah cadaran ya cadaran, tapi lah wayah kontes jor-joran karo kancane. Dana sing gede nggih macak. Nek ngomah apa tinggi cadare, kaya enggak tinggi. Wong nyawang iso ngelus dodo, ya Allah. Ngelus dodo seperti itu. Targetnya itu ekonomi, bukan militansi, kekokohan, ketauhidan. Nah, itu nyata, yang seperti itu. Sehingga untuk jor-joran, sehingga komentarnya Ustadz itu harus napa nggih? Berpenampilan sing kudu wah. Nah, kudu wah begitu. Karena seperti itu harus memiliki supir kemana-mana diantar. Sementara Nabi sendiri justru malah gandeng wong sing ngeteri malah entenono nek kene, aja ngalih. Nabi berangkat sendiri. Makanya itu harus ada pelopor seperti itu. Gelem ya ayo dene ra gelem ya wis. Murid karek siji ya enggak apa-apa diulang. Karena inti itu adalah menyampaikan. Jadi ujian harta itu memang sangat berat sekali. Fitnatu ummati almal. Fitnah umat ini adalah harta. Itu yang dikhawatirkan Nabi. Mal faqru asa'alaikum walakin masa'alaikum antubsatalakumud dunya. Fatuh nafisu kama tanafasu. Fatuh likum kama ahlakat. Bukan kaya yang kukhawatirkan, tetapi kefakiran. Saya ulang, bukan fakir yang kukhawatirkan menimpa kalian, tapi kekayaan. Malah fakru asalaikum, bukan kefakiran yang kukhawatirkan, tetapi kekayaan. Walakin masalakum antub satolakumud dunia, dibentangkan dunia. Akhirnya fatunafisu, kamu lomba, kama tanafasu, bagaimana mereka dulu lomba. Fatuh likukum, maka harta menghancurkan kamu, kama ahlakat hum, sebagaimana menghancurkan orang tempo dulu. Makanya kan masuk yayasan pendidikan itu dikatakan hebat, muridnya wakeh, fasilitasnya full, tapi hasilnya tidak ada jaminan anak didiknya itu militan. Makanya pesan Umar sebagai hiasan pencari ilmu, apa katanya? Iyyakum wattana'uma wa ziyal ajam tamatatu wakhsausinu. Iyakum, saya tujukan kepada kalian, wattana'uma, jauhi hidup bermewah-mewah. Golek penai, awas. Fasilitasnya apa? Penak, awas. Dan waspadai berhias pakaian bergaya orang asing. Maka model pakaian niru sapa? Itu isi hati. Kalau memang ahli ilmu, nanti ada ciri khas ahli ilmu.
sehingga bajunya nanti nampak. Mengatakan ahli ilmu tetapi penampilannya kayak tokoh nopo? Tokoh film Korea. Jadi ketika sudah di rumah gitu bingung iki jane santri apa tokoh drakor Korea nan. Bingung itu beda nih. Bingung beda nih. Itu nyata. Pindah dunia itu berat. Dan seringnya orang itu cara berpikirnya itu ekonomi. Ternyata dia itu berpikir ekonomi, kok masalah mental kamu gimana? Menyandingkan sesuatu yang kontras. Menyandingkan sesuatu yang kontras. Berat. Itu sing berat itu adalah pendidik, lah sing golek duit ngono sik relatif enak lagi. Karena memang ujian ini umat dunia itu melimpah. Jadi uang duit akhir pancen pinter golek duit duduk, tapi beratnya ujian dunia yang banyak. Ingat, uang sugih itu bukan pinter golek duit, tapi beratnya ujian dunia. Makanya uang sing usul begitu butuh untuk diwaspadai. Diwaspadai. Wah, donasinya gede. Donatur itu donasinya gede. Jangan langsung menyanjung jempol. Orang mesti. Justru bisa jadi penghalang. Jadi penghalang. Itu memberatkan. Makanya kembali kepada fatwanya Umar. Orang dijamin masuk surga. Yang peka, yang muhaddatsun minal muhaddatsin. Orang yang dapat ilham. Seolah dugaannya itu kenyataan. Dugaannya itu adalah kenyataan. Berpesan, hindari dirimu dari hidup bermewah-mewah dan berbaju mengikuti tren gayanya orang asing. Kenapa? Menggambarkan hatimu ya kaya mereka. Ada mereka itu tidak genah. Kenapa bajumu begitu kok nyamai mereka? Berarti hatimu bisa dibaca. Kalau pancen itu betul-betul lurus, ketika liburan sekolah nanti dia akan mempertahankan ciri khas pencari ilmu. Bajunya gimana itu akan dipakai. Tapi lek ora, celananya celana pensil, ketat, kaos ketat, rambutnya dicukur gimana, pikirannya iki kan libur panjang, kok mlebu pondok lekas dawon neh. Wah, ini bahaya model ngono. Ini masih terlalu banyak. Pondok siapa yang sukses mencetak generasi hebat? Saya tidak ngerti. Ya, pondok gagal itu sak pirang-pirang. Pondok gagal sak pirang-pirang. Dalam artian santrinya belum mencapai derajat yang diidamkan. Gagal punya makna begitu. Itu ke sana. Apa kelanjutan pesan Umar? Tamak dadu. Bergayalah hidup seperti Ma'ad bin Adnan. Tamak dadu. Tamak dadu. Bergayalah hidup kayak Ma'ad bin Adnan. Siapa Ma'ad bin Adnan? Moyangnya Arab. Simbol pekerja keras. Ibaratnya berkarya modal nol tapi juara satu. Lomba modal nol tapi juara satu. Apa itu maknanya? Pekerja keras. Modal berlomba modal nol tapi juara satu. Itu Ma'ad. Maka Arab yang gersang kenapa menjadi mercusuar dunia? Itu diantara hikmahnya begitu. Hikmahnya begitu. Kemudian wahsausinu, dan biasakan dirimu untuk hidup payah. Artinya jangan tergambar himewah, tapi siap untuk berpayah-payah. Maka Nabi SAW untuk mewujudkan ini, itu ketika berbagi nafkah kepada keluarga, hitung piro keluarga nih. Wong sitok setahun pinter pantese jatahe piro. Daumi kabeh wis jaga dhewe iki jatahmu setahun. Atau jatahmu sebulan. Masih sisa sedekah habis. Masih sisa sedekah habis. Itu sistemnya Nabi SAW. Sistem Nabi SAW itu seperti itu.
Sehingga nggak ada bondo sing turah. Kayak bondo sing turah. Ini apabila mental pemikul amal seperti itu nanti akan hebat. Tapi sayangnya jabatan untuk mencari kekayaan. Walaupun tidak korupsi, tapi golek ceperan, terus pun diceperan. Program dananya sekian puluhan triliun. Awal tahun sudah mengucur, langsung masuk bank. Sehari-hari jan hidup ngenes, termasuk dalan-dalan mek tembelan, jeglong tembel. Itu umpamanya malah grunjal kabeh. Ya cuma enggak jeglong ngoten mawon nggih. Tapi coba akhir tahun membangun pol aspal lapis. Kenapa? Karena dana puluhan triliun itu masuk bank dulu. Digoleki bungane. Nanti bungane berapa? Ya 500 miliar. Makanya berapa? Hitung. Maka di akhir tahun nanti pembangunan nanti akan pol-polan. Ternyata ndak iso ngentek nih. Dan biasanya ndak iso ngentek nih ngono ki bikin kegiatan baru piye ampreh enteke. Itu ada sistem mental yang kayak begitu. Nah sekarang ternyata ada terobosan, seorang menteri rasa ngentekane harus balik nih, harus dibalik nih. Programnya 60 miliar, kemampuan nyerap dana hanya 15%, sisanya balik nih. Itu mental bangsa bila kayak begitu, wah ini bahaya sekali. Inilah kiamat, negara yang kaya raya tapi menjadi miskin dan dijajah oleh negara lain. Ya obok-obok dan seterusnya. Kenapa? Ya tadi ujian dunia itu sangat besar, masuk ke wilayah sirkul mahabbah. Makanya yang harus ditanamkan itu adalah gebrakan dakwah dengan kokohnya tauhid. Itu harus bisa diwujudkan. Bagaimana mencintai Allah nomor satu. Jangan sampai harta dicintai sama mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itu nyata, ini supaya kita tuh melek kondisi yang seperti itu. Karena permasalahannya tadi, amal yang bisa memasukkan ke surga, masukkan neraka, diantaranya adalah tidak boleh adanya kesyirikan. Berikutnya, wa tuqimus sholata, kamu tegakkan sholat. Ini cukup banyak masjid yang sepi. Nanti maghrib sono-sono sudah adzan, belum diadzani, kadang wong liwat sing kon adzan. Ini mengerikan. Di mana? Saya masuk masjid cukup banyak dicoba seperti itu. Bahkan zuhur gak enak sing adzan blas. Cek telat ngono sih lumayan. Zuhur itu blas enggak diadzani. Piye ngono kuwi? Gimana akan menegakkan salat? Kayak masjid nggih opo? Gimana takmirnya? Berat kan tanggung jawabnya. Sehingga orang itu mengedepankan bangunan mewah. Tapi mana pemakmurnya? Mengerikan. Padahal kuncinya ada watikumus lah kamu tegakkan sholat. Ini masih mengerikan ini. Dihitung jumlah masjid banyak, tapi pemakmurnya saya khawatir mawon dong ya. Jumlah pemakmur masjid sejumlah masjid. Napa maknane? Masjid 5 pemakmur mek 5 ngoten lho nggih. Bahaya ini lho ya. Bahaya. Mengerikan. Padahal mereka itu menginginkan masuk surga, tapi mana buktinya? Makanya buktinya harus wa tuqimus shalah. Dipanggil, nanti mereka akan berduyun-duyun datang. Ini penyakit sosial, bukan penyakit masjid mana, bukan loh ya. Ini penyakit sosial umat, bukan penyakit masjid mana. Berarti siapa yang merasa tersindir, maaf, ini bukan nyindir, tetapi ini penyakit sosial kaum muslimin, bukan masjid mana. Nah begitu. Itu ada di mana-mana masalah. Itu ada di mana-mana. Sehingga termasuk masjid tinggal bangunan itu berpotensi semakin nyata. Semakin nyata. Berikutnya, waktu zakat kamu mengeluarkan zakat. Ini malah banyak orang itu berduyun-duyun korupsi ini. Gimana akan berzakat? Maraknya bank-bank riba, gimana zakat? Nah, ini bahaya.
fenomena korupsi besar. Fenomena riba besar. Bagaimana zakat? Apa tak zakati hartaku menjadi bersih? Tidak bisa. Mentinane riba, dihitung kena zakat, dizakati bersih, tidak bisa, nggak ditompo itu zakatnya. Karena Allah itu thayyibun la yaqbal illa thayyiban, waktu baik nggak nerima kepada yang baik. Harta riba dizakati tidak ada gunanya. Harta riba itu riba dibuang, cari yang halal. Harus memiskinkan diri. Uang itu hartanya. Andaikan diambil ya tuh setahun saja, sehingga bisa berusaha selama setahun sudah ada modal, kemudian kerja setahun nanti sudah akan jadi modal tahun berikutnya dan nanti akan berkembang. Pol-pol orang dapat riba itu begitu, pengen emas dari riba, kadang bertumpuk-tumpuk harta riba. Ketika tobat boleh mengambil harta riba untuk jatah setahun, diri bersama keluarganya, sisanya jul. Maka nanti tahun depan dengan kerja setahun itu sudah punya modal kerja setahun, ribanya sudah habis, ribanya sudah habis. Mestinya itu begitu, tetapi orang sama korupsi, riba di mana-mana. Dana pembangunan masyarakat masuk bank dulu. Sampai dana haji pun juga dikhawatirkan demikian, bukan tuduhan. Sekolah nih duitnya, ribanya berkembang. Bagaimana di situ akan diterima zakatnya? Makanya hujan yang ada bukan kesuburan, tapi hujan yang ada adalah kehancuran. Nah begitu, itu kehancuran yang dampaknya luar biasa. Itu zakat itu bila kita gunakan untuk koreksi, penyakit itu semakin tampak ya di masyarakat ya. Berikutnya watasilur rahim, dan kamu sambung rahim, muttafaq alaih, disepakati atasnya. Satu hadis yang sudah kita uraikan panjang lebar. Sekarang kita masuk kepada rangkuman pelajarannya, apa saja. Satu, tanda orang yang imannya kuat. Yang nomor satu, tanda orang yang imannya kuat adalah menjadikan aman neraka masuk surga program tertinggi. Yang nomor satu, tanda orang yang imannya kuat memprogramkan aman neraka masuk surga sebagai cita-cita tertinggi. Siapa yang punya begitu, ini tanda imannya kuat. Nah semoga kita semakin kuat. Yang kedua, supaya semangat mencari ilmu dan mencari guru yang benar. Supaya semangat mencari ilmu dan mencari guru yang benar. Ini yang kedua, sahabat semangat cari ilmu dan gurunya benar, Nabi gurunya. Ini pelajaran kedua. Kemudian pelajaran yang ketiga, besarnya fadilah silaturahim. Nomor tiga, besarnya fadilah silaturahim. Karena disebutkan bersama, karena dia disebutkan bersama keharusan bertauhid, bersih dari syirik, menegakkan sholat, dan menunaikan zakat. Kita ulang nomor tiga, besarnya fadilah silaturahim. Karena penyebutannya dibersamakan dengan keharusan bertauhid,
bersih dari syirik, menegakkan sholat, dan berzakat. Titik. Keterangan tambah setelah tertulis, kita tahu kemurnian tauhid, bersih dari syirik, itu wakil syahadat la ilaha Muhammad Rasulullah, rukun Islam. Salat rukun Islam, zakat rukun Islam, silaturahim bukan, tetapi penyebutannya bersama rukun Islam. Ini memberitahu apa? Fadilah yang sangat luar biasa. Penyebutannya dibarengkan dengan amal soleh kelas kakap. Demikian yang kita sampaikan malam hari ini. Satu hadis sudah cukup memakan waktu yang luas. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan silahkan. Mengiring pengantin kata-kata ketika dihubungkan dengan materi di masyarakat, ada kata-kata datang para yai bunyai ingkang tansah kula taat atau bahasa semisal, dan bahasa itu sering didengar di acara manten. Itu yang dimaksud, temanya itu. Kemudian pertanyaannya, ngetene manten model ngono ki perlu diterima apa mboten, napa engkang ditanyakan? Sikap kita menghadapi ngoten niku. Sikap kita menghadapi ngoten niku. Piye sikape? Kok ngomah ra ngerti nek kono ku ajarane piye? Tanggaku dadi manten, dulurku ya tak terni. Itu kan kok ngomah. Itu kan peristiwa dadak kan. Peristiwa dadak. Kadang teko nggen jebule acarane ngono. Wah iya. Sekarang solusinya tinggal siapa kita dan apa dampaknya. Kalau kita sebagai orang yang super wibawa, ya nanti bisa berbincang empat mata dengan orang yang mengangkat tema itu, lalu penegakan hujah. Itu sikap bila memang punya modal. Jangan di depan umum, atau bila di depan umum kita sebagai wakil nanti menggunakan bahasa bimbingan yang bersifat umum. Yang kedua, apabila itu sebagai orang lemah, artinya nggak punya pengaruh, punya kemampuan seperti itu, ya minimal itu harus betul-betul ingkar. Ya Allah, itu mungkar, saya ingkar. Itu modal utama. Sing paling selamat nanti bikin sebuah alasan, karena nggak bisa merubah, bikin sebuah alasan. Piye carane aku mulih? Tah kayane nyekel weteng mules napa tas bunting ngoten payu teng masjid. Kan gak ada alasan nggih. Ngapunten, kula weteng kula anu niku napa? Tak cekel ngoten lagi. Weteng kula anu, nyapa weteng teng anu, tak cekel. Kan kaya nyekel weteng. Ngapunten weteng kula anu sengalih. Nyapa wetenge tak cekel. Apa mesti niku mesti sambat loro? Ya ora mesti. Wong niku siasat. Ngapunten weteng kula sarung ngalih. Kabeh wong memaklumi. Apa kok sangkane tiyang-tiyang? Wong iki mules iki. Bendang ngalih kono, nek kono malah ngentut ngambon-ngamboni bendang ngalih. Malah dimaklumi. Super awam ya kita bisa begitu. Bisa seperti itu.
Karena kemudian bila kita lihat di kitab fikih Al-Wajiz tentang kitab nikah, temanya walimah, bagaimana menghadiri walimah, di situ ada kemungkaran. Bila dia seorang ahli ilmu, memang di situ untuk menyampaikan tausiah silakan, nanti meluruskan. Tapi apabila nggak punya pengaruh, makanya supaya pulang. Itu sikap tegasnya begitu. Caranya pulang ya reno-reno. Caranya pulang reno-reno, caranya nyekel weteng dan sebagainya. Yang penting ngalih. Bab itu training-training yang bahaya itu jumlahnya sangat banyak. Allah alam. Itu beberapa sikap yang butuh untuk kita perhatikan. Lihat kondisi orang per orang itu berbeda-beda, tentunya sikapnya juga bisa berbeda-beda. Allah alam. Demikian kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.